Gimana rasanya hidup di negara yang kamu gak boleh ngomongin rajanya? Bahkan sekadar kritik bisa bikin kamu masuk penjara bertahun-tahun? Ini bukan film distopia. Ini Thailand. Sebelum itu yang subscribe, like dan komen saya doakan cepat bisa naik haji. Thailand dikenal sebagai negara wisata yang ramah, penuh senyuman dan budaya eksotis. Tapi di balik senyum itu, ada satu topik yang sangat sensitif, kerajaan. Di Thailand, ada hukum yang disebut lèse-majesté. Hukum ini melarang siapapun menghina, mencela, atau bahkan mengkritik keluarga kerajaan. Hukuman? Bisa sampai 15 tahun penjara, bahkan lebih. Ini salah satu hukum lèse-majesté paling ketat di dunia. Bahkan jika kamu cuma repost konten di media sosial yang dinilai menghina, kamu bisa dipenjara. Banyak aktivis demokrasi yang sudah jadi korbannya. Jadi kalau kamu ke Thailand, pastikan kamu tahu apa yang boleh dan tidak boleh kamu ucapkan. Pernah bayangin seorang remaja dihukum belasan tahun cuma gara-gara ngepost sesuatu di Facebook? Itu beneran kejadian di Thailand. Seorang mahasiswa Thailand pernah dipenjara 35 tahun hanya karena mengunggah konten yang dianggap menghina raja. Meski hukumannya akhirnya dipotong, tetap aja bikin merinding. Kasus lain melibatkan lansia yang ngirimin pesan teks dan dihukum lebih dari 20 tahun. Di negara lain, itu mungkin cuma disebut opini. Tapi di Thailand, bisa jadi kejahatan serius. Warga Thailand juga hidup dalam bayang-bayang sensor. Mereka gak bebas komentar di media sosial. Bahkan aplikasi chatting bisa dipantau kalau dianggap mengandung unsur penghinaan terhadap kerajaan. Ada sistem pelaporan warga, di mana sesama warga bisa saling melapor kalau dianggap menghina raja. Kenapa warga Thailand sendiri jarang bicara soal rajanya di depan umum? Karena ketakutan itu nyata, bukan cuma mitos. Di banyak tempat umum di Thailand, kamu akan lihat potret besar Raja Vajiralongkorn. Tapi jangan kira itu tanda cinta. Banyak yang pasang karena takut, bukan karena hormat. Raja saat ini dikenal penuh kontroversi. Gaya hidup mewahnya di luar negeri sering jadi sorotan. Tapi media Thailand gak bisa bahas itu. Coba bahas, bisa dibredel. Media asing bahkan beberapa kali diblokir karena menayangkan berita soal raja. Jurnalis lokal? Lebih baik diam daripada dihukum. Ini bikin masyarakat hidup dalam situasi serba hati-hati. Mereka bisa bicara soal politik, ekonomi, apapun. Tapi soal kerajaan? Diam 1000 bahasa. Raja Thailand sekarang bukan cuma raja. Dia juga orang paling kaya se-Asia Tenggara. Tapi dari mana semua itu? Aset kerajaan Thailand diperkirakan mencapai lebih dari 40 miliar dolar AS tapi gak banyak yang tahu. Kekayaan itu sebagian besar dikuasai langsung oleh raja. Beda dengan negara lain yang aset kerajaannya dikelola negara, di Thailand raja bisa kendalikan langsung lewat sebuah lembaga pribadi bernama Crown Property Bureau. Properti, saham, dan tanah jadi sumber kekayaan raja. Bahkan banyak kawasan elit di Bangkok adalah milik kerajaan. Tapi publik gak bisa bertanya banyak. Karena, ya, balik lagi, kritik penjara. Ini jadi salah satu alasan kenapa topik kekayaan kerajaan juga dianggap tabu di Thailand. Kalau kamu pikir rakyat Thailand bebas berdemokrasi, tunggu dulu. Karena di balik pemilu, ada bayangan besar dari kekuasaan kerajaan dan militer. Meski disebut negara demokrasi, banyak keputusan besar di Thailand tetap dipengaruhi oleh kekuasaan konservatif, militer dan kerajaan. Kudeta militer beberapa kali terjadi, dan tiap kali itu terjadi, restu kerajaan selalu jadi bagian penting. Bahkan konstitusi Thailand seringkali diganti untuk memastikan kekuasaan tetap aman di tangan elit. Rakyat pernah turun ke jalan, menuntut reformasi monarki. Tapi hasilnya? Banyak yang ditangkap, disiksa, bahkan hilang. Beberapa mahasiswa harus lari ke luar negeri demi keselamatan. Semua ini menunjukkan bahwa sistem politik Thailand tidak benar-benar bebas. Demokrasi hanya jadi topeng.